Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan ceria. Hari ini kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya adalah agar kalian mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. Masih ingatkah kalian bahwa bunyi memerlukan media atau alat agar dapat terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat, seperti percobaan yang telah kita lakukan. Tahukah kalian sifat-sifat bunyi lainnya? Yuk kita cari tahu bersama. Pernahkah kalian mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Lalu bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa ya perbedaannya? Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring juga bunyi yang dihasilkan. Agar kalian lebih paham lagi, yuk kita dengarkan penjelasan berikut. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai benda yang cukup keras, seperti dinding, kayu, kaca, atau besi, maka bunyi akan dipantulkan. Bunyi dapat diserap apabila mengenai benda yang permukaannya lunak, seperti karpet, busa, kertas, kain, goni, dan wol. Nah, benda-benda tersebut dinamakan peredam bunyi. Kenapa benda-benda lunak tersebut dapat meredam bunyi? Karena benda-benda tersebut memiliki pori-pori kecil dan permukaan yang tidak rata. Bunyi bising yang mengenai benda-benda lunak akan masuk ke dalam pori-pori kecil dan tidak dapat kembali lagi, sehingga bunyi dapat diredam. Nah, contohnya itu ruang studio musik atau ruang bioskop. Ruang studio musik dan bioskop biasanya terdapat lapisan karpet yang tebal pada dinding dan lantainya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk meredam suara bising di dalam ruangan tersebut sehingga tidak dapat terdengar hingga ke luar ruangan. Macam-macam bunyi pantul. Macam-macam bunyi pantul yang pertama adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam sering kita temukan ketika kita memasuki sebuah ruangan yang kosong. Ketika kita memasuki ruangan yang kosong, lalu kita berteriak, maka akan ada dua suara yang terdengar. Hal itu dinamakan gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Macam-macam bunyi pantul yang kedua adalah gema. Gema dapat terjadi di alam terbuka seperti di lembah, jurang, hutan, ataupun bukit. Pemantulan pada gema terjadi setelah bunyi selesai diucapkan. Misalnya, ketika kita berteriak di sebuah hutan, maka akan ada pemantulan suara lain yang mengikuti secara berulang. Hal itu dinamakan gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli.
Gemma sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gemma juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Oke anak-anak, semoga penjelasan yang Ibu berikan dapat menambah pengetahuan kalian ya. Terima kasih, mohon maaf jika masih ada kekurangan. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.